Sudah kembali lagi di studio dan pastinya ya bertambah lagi ilmu kita, pemahaman bagaimana ternyata sedekah ini banyak sekali manfaatnya. Tidak cuma hanya untuk orang lain, tapi terpenting adalah diri kita. Dengan kita berbagi tidak membuat kita miskin, tetapi membuat diri kita ternyata bisa dia hanya kaya materi, tapi juga insya Allah kaya pahala. Baik lagi Lin, ya pertanyaan nih. Tadi kayaknya Alif punya teman deh. Nah, seperti yang tadi saya bilang, banyak banget teman-teman di rumah sana milenial-milenial ingin bertanya sama Ustadz Hendra, Ustadz. Ya. Ini salah satunya teman Alif jauh-jauh dari Ponorogo, dia ngirim video katanya pengen banget tanya sama Ustadz Hendra. Boleh Ustadz ya? Boleh, silakan. Boleh ditayangkan teman-teman pertanyaannya untuk Ustadz Hendra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Satendra, saya Satria Abia Regina dari Kabar Ponorogo ingin bertanya sama Pak. Bagaimana sih cara menjaga sifat ikhlas dan terhindar dari sifat riya dalam bersedekah? Mungkin itu aja pertanyaan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah ini pertanyaan menarik sekali ya, ketika kita ternyata gemar bersedekah tapi mudah-mudahan bukan bermaksud untuk ria ya, atau terhindar dari perbuatan ria. Gimana Pak Ustadz? Ya, apa kiatnya? Terima kasih pertanyaan dari saudara kita dari Ngabar Ponorogo. Ya, ini Masya Allah luar biasa dan makasih. Yang pertama, bagaimana kiatnya agar terhindar daripada sifat ria? Ria itu adalah pamer, ingin dilihat orang lain dan berbagai macamnya. Di dalam Al-Quran sudah dijelaskan ya bahwa sedekah itu boleh kita tampakkan, tapi boleh juga kemudian kita sembunyikan. Tapi menyembunyikan itu jauh lebih baik dibandingkan menampakkan. Nah, ini luar biasa. Nah, bagaimana kiatnya? 2L. Apa tuh? L pertama, lakukan. Nah, Alif, lakukan terus sedekah. Yang kedua, L kedua, lupakan. Lakukan, lupakan. Sehingga terhindarlah daripada riya ini. Jadi coba bayangin, memberi 1, mengharap dapat 2. 1 bagi 2 berapa hasilnya? Ayo Setengah. 0,5, setengah, bener Karaka. Ya, untung atau rugi? Waktu pergi ayo. Rugi dong. Rugi lah. Memberi 1, mengharap dapatnya dapat 2, malah hasilnya setengah. Sekarang memberi 1, mengharap dapat 1. Memberi 1 juta, mengharap dapat 1 juta lagi. 1 bagi 1 berapa? 1. Balik modal. Gak untung. Sekarang memberi 1, tidak mengharap apa-apa. Berapa hasilnya? 1 bagi 0 berapa? Tak terhingga ya. Unlimited, tak terhingga. Masya Allah luar biasa. Sudahlah, yakinlah dan percayalah bahwa dilihat tidak dilihat sama manusia, Allah pasti dilihat. Dibalas tidak dibalas sama manusia, Allah pasti balas. Pelajaran berharga bagi kita bersama dalam bersedekah. Cukuplah Allah ya. Jadi pada saat bersedekah tuh bayangin, gue bersedekah nih berapa juta dan berbagai macamnya, nggak seberapa sih dibanding nikmat yang Allah berikan pada kita dan keluarga. Disitulah kita bersyukur kepada Allah yang membuat kemudian kita tidak akan pernah mengingat apa yang kita sedekahkan. Nah itu Alif jadi inget tuh kalau Ustadz bilang gitu tuh Bang Raka. Ya. Kan maaf nih kalau Alif sekarang mohon dikoleksi Ustadz. Kan ada istilah yang bilang tuh kalau nggak salah, kalau tangan kanan sedekah, tangan kiri nggak usah tahu. Cuma kan sekarang banyak banget tuh influencer ya kan, tangan kanan sedekah, nah tangan kirinya tuh megang kamera, ngevlog. Nah itu termasuk ria nggak tuh Ustadz tuh? Dia nggak bagi tapi yang dibagi mukanya dimasukin ke vlog, dijadiin konten tuh gimana tuh Ustadz? Nah, kembali pada niat masing-masing ya. Jadi para sahabat Nabi itu ada 2 macam bentuk. Ada sahabat Nabi yang suka menampakkan sedekahnya agar kemudian diikuti oleh orang lain untuk bisa bersedekah. Contoh siapa? Utsman bin Affan misalnya. Sampai hari ini kita banyak menemukan hadis ya tentang sedekah dan wakafnya Utsman bin Affan. Yang hari ini Masya Allah luar biasa. Sedekahnya Utsman bin Affan atau wakafnya masih dipelihara. Kita bisa ketemu di Madinah dan berbagai macamnya. Tapi ada juga sahabat-sahabat Nabi ya yang malu sedekahnya dilihat, seperti Abu Bakar misalnya, Umar dan berbagai macamnya. Jadi ada macam-macam lah tipologinya. Nah, kembali pada pertanyaannya Alif tadi, boleh nggak Ustaz Hendra ya seperti sekarang? Tergantung niatnya, Alif. Kalau niatnya umpama dengan tadi kameranya tadi agar orang lain tergerak untuk bisa mengikuti kebiasaan atau kebiasaan baik bersedekah tadi, memotivasi, maka dia mendapatkan pahala. Tapi kalau kemudian niatnya adalah riya atau kemudian pamer dan berbagai macamnya ya, atau kemudian merendahkan harkat orang yang menerima sedekah tadi, maka bukan kebaikan yang ia peroleh,
tapi malah sebaliknya seperti dilukiskan dalam Al-Quran, katurab, seperti debu yang kena air hujan, hilanglah semua pahala sedekahnya tadi. Jadi hati-hati sekali, tentu di zaman media sosial hari ini, ya, di satu sisi kita melakukan kebaikan, tapi di sisi lain tentu ada godaan setan, ya, ingin menganggap kita lah paling hebat, paling keren, paling dan berbagai macamnya. Mudah-mudahan Ustaz Hendra dan keluarga dan kita semuanya terhindar dari ini, dan tapi tetap semangat terus bersedekah, karena sedekah ini merupakan kebiasaan orang-orang bertakwa, kebiasaan orang-orang baik, dan mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang baik, yang dicintai oleh Allah, yang dilindungi oleh Allah ini. Masya Allah. Jadi terjawab ya pertanyaan tadi teman kita nih, satu Luruskan niat. niatnya Innamal a'malu bini. Sesungguhnya setiap pekerjaan itu tergantung niatnya. Luruskan niat semata-mata karena Allah telah memberi rezeki pada kami, ya Rabb. Mudah-mudahan ini adalah bagian kebaikan pada kami. Kita terima, kita berikan lagi. Masya Allah, indahnya hidup ini, saling berbagi di antara kita. Masya Allah. Nah selanjutnya nih Lip, tadi kan ada pertanyaan tentang bagaimana tadi ya, ketika kita tahu jangan sampai ibarat kata bersedekah itu jadi kita tambah riak itu tuh. Nah Alif mungkin pengen tanya temannya tadi tuh soal ada beberapa macam itu siapa? Kalau ini juga buat teman-teman di rumah, misalnya kalian pengen nanya sama kita tapi malu ada mukanya, malu masuk kamera, masuk Betul. TV, tenang aja, kalian juga bisa nanya di media sosial kita. Iya. Dan kali ini Ustadz izin ada juga nanya di media sosial, boleh langsung di... Sampaikan. Oke, silakan Bung Raka. Assalamualaikum Ustadz Hendra, izin bertanya Ustadz. Ya, apa saja model-model sedekah yang aman bagi milenial? Makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ini model-model jenis-jenis sekali ya. Ya, jadi sedekah. Ya. Baik, terima kasih sudah bertanya di acara ini. Kita doakan mudah-mudahan Allah beri kesempatan untuk bisa bersedekah juga, sehat selalu keluarganya, dan juga untuk kita semua yang ada di studio ini dan dimanapun berada. Yang pertama, kalau ditanya apa bentuk atau model sedekah ini, di dalam Al-Quran ayatnya selalu digunakan kalimat sodaqatun. Jadi tidak zakat ya, sodaqah. Semuanya namanya sedekah. Sodaqatun nau'ani. Sedekah itu terbagi menjadi dua. Yang pertama namanya sodaqatun wajibun. Sedekah wajib. Apa sedekah wajib itu, adik-adik sekalian? Masih ingat? Zakat. Wah, keren nih Maraka nih. Zakat. Nah, jadi sedekah wajib itu zakat. Kalau sudah terpenuhi namanya haul dan nisabnya. Haulnya kalau zakat perdagangan 1 tahun, ya. Nisabnya berapa? Setara dengan 85 gram emas. Nah, kalikanlah berapa harga emas sekarang. Nanti dikeluarkan zakatnya 2,5%. Nah, kalau zakat pertanian beda lagi, ada 5%, ya, ada 10%, tergantung nanti menggunakan perairan dan berbagai macamnya. Keluarkan yang sedikit, Allah jaga yang banyak. Keluarkan yang sedikit, Allah berkahi yang banyak. Ibarat makan tiap hari, ya, tapi nggak pernah keluar zakatnya. Sehat? Makan setiap hari, minum tiap hari, tidak pernah buang air besar, sehat? Ya. Begitu juga dengan harta kita, dapat uang tiap hari, tiap minggu, tiap bulan, tiap tahun, tapi tidak pernah dikeluarkan 2,5% yang wajib tadi. Sehat atau tidak? Tidak. Allah ambil dengan cara paksa. Yang kedua, ada adik generasi milenial sekalian, ya. Selain zakat, ya, yang kedua namanya shadaqatu tatawwu'i, sedekah sukarela. Nah, apa bentuknya? Ada sedekah, umpama kita ketemu orang, ya, membangun rumah anak yatim, rumah tahfidz dan berbagai macamnya. Ada orang butuh makan dan berbagai macamnya, bantu. Ada orang butuh beasiswa di tengah pandemi seperti ini, bantu. Orang butuh laptop, kita punya laptop 2, bagikan. Ya, orang butuh handphone, bisa sekolah anak-anak dan berbagai macamnya. Bismillah, Allah akan ganti terus. Lalu apa lagi bisa kita lakukan? Wakaf. Pernah dengar wakaf? Wakaf itu adalah memberikan sebagian harta yang kita miliki, ya, maka dibangun pembangunan masjid, madrasah, rumah sehat dan berbagai macamnya. Bahkan sekarang ada wakaf uang namanya, ya. Nah, ini masya Allah luar biasa. Bisa kita lakukan itu. Nah, generasi milenial ini masya Allah luar biasa. Yang menurut data di Indonesia hari ini, baik di Basnas maupun di Badan Wakaf Indonesia, itu rata-rata generasi milenial ini mendominasi, ya. Rata-rata giat dalam bersedekah, zakat dan berbagai macamnya ini. Meskipun jumlahnya kecil, tapi kalau 10.000 kali 10.000, pokoknya berapa? 100 juta. Jadi jangan pernah sepelekan uang 10.000. Ya, meskipun ada generasi milenial ini, masya Allah luar biasa. Dan kalau 1.000 kali
200 juta penduduk Indonesia sudah sekian miliar, sekian triliun bisa diinputkan. Jadi small is beautiful. Nah, itu bisa dilakukan dengan wakaf ya. Ayo abadikan hidup kita dengan berwakaf ya. Sekali hidup abadikan dengan berwakaf. Napas boleh berhenti, tapi pahala kebaikan kita tidak boleh berhenti. Ya, apa yang bisa kita andalkan? Rasulullah mengatakan 3 hartamu sebenarnya. Apa yang kau makan, itulah hartamu. Ya. Apa yang makan jadi kotoran, maaf. Ya. Yang kedua, apa yang kau pakai? Apa yang kau pakai, ya, ini menjadi lusuh. Pakaian kita pakai ini jadi lusuh. Yang ketiga, apa yang kau sedekahkan, inilah sebenarnya menjadi penolong bagi kita kelak di dunia maupun di akhirat. Apa yang kita tinggalkan, rekening miliaran rupiah, belum tentu menjadi milik kita, belum tentu menjadi rezeki kita, menjadi haknya ahli waris. Kasihan betul hidup ini. Kalau pada akhirnya capek kita mencari rezekinya Allah, tapi kemudian kita tidak pernah bersedekah, tidak pernah bisa berbagi pada sesama. Oleh karena itu, para pemirsa sekalian dimanapun saudara-saudara berada menonton acara ini, bismillah hari ini, gunakanlah sebagian harta kita, nikmati ia sepertiganya, sedekahkan sepertiganya, lalu kemudian investasikan sepertiganya. Indah betul hidup ini, Betul, Masya Allah. Nah, ini menarik sekali ya. Ternyata kalau kita berbagi pun itu tidak harus kita dengan mesti nilai yang besar, semampu kita gitu. Nah, saya balik ke Mas Aris nih. Mas Aris itu juga menggerakkan ya anak-anak muda untuk bisa mereka punya jiwa sosial seperti itu. Kira-kira Mas Aris, ketika Mas Aris dengan teman-teman itu, apakah rata-rata teman-teman ini hanya kalangan mahasiswa saja, atau mungkin lihat juga teman-teman SMA atau SMP yang ikut dengan kegiatannya Mas Aris? Oke, jadi untuk kegiatan kami, itu kami membuka seluruh anak muda yang memang ingin berkontribusi untuk bisa membantu masyarakat dan lain sebagainya. Jadi kami tidak menutup kemungkinan atau bahasanya ada kualifikasi. Jadi kami tidak mengkualifikasi ketika kami membuka kegiatan sesuatu hal baik, itu bagi teman-teman yang berminat, yang ingin sama-sama membantu, itu kami bebaskan, seperti itu. Betul ya. Yang penting sumbangsinya adalah diantaranya ide tenaga ya. Betul. Ya, dengan kemampuan-kemampuan yang ada seperti itu. Kalau kayak Bang Alip, bisa nggak nih ikutan nih? Bisa banget, bisa banget. Bisa, Lip. Bisa terus tenaga apa, Lip? Tenaga dorong mobil kalau di pedalaman, saya bisa nyetuk pakai kaki kanan. Bisa. Kalau misal di Raja Ampat mogok, insya Allah. Tapi Mas Aris, Tapi kalau di daerah-daerah sana tuh kalau mobil jarang. jarang. Dia perahu, kapal. Wah, perahu kecil ya, kapal Iya. kecil ya. Tangan saya ada 2, tenang aja, bisa bepak, biar cepet bisa nyebrang pulau. Saya bisa insya Allah. Karena saya juga sering posted kadang kalau nggak ada duit gitu ya. Ini biasanya ini dilakukan sama teman-teman komik, stand up comedian Pak Ustadz. Betul. Di setiap bulan Ramadan, kami ini dari stand up Indo ini sering bikin charity Ustadz. Ya, jadi kita stand up di sawer ntar Ustadz. Sawernya itu kita kasih untuk yayasan kanker. nanti yang luar seperti biasa, itu. ya. Jadi kadang kita punya prinsip walaupun nggak bisa bagi uang, sengaja bisa bagi tahu, bagi bahagia buat orang sekitar gitu. Luar biasa. Ini patut ditiru, dicontoh oleh anak-anak generasi milenial, terutama yang ada di studio ini maupun yang menonton acara kita di pagi hari ini. Oke. Semangat. Tidak punya uang, ada tenaga. Menghibur orang lain, kemudian dari hasil itu kemudian diperuntukkan bagaimana membantu sesama yang lagi membutuhkan. Luar biasa. Inilah arti hidup itu. Hidup ini terlalu singkat kalau kita habiskan tanpa manfaat untuk Betul, sesama. betul. Mas Alif luar biasa. Apalagi ini sebuah anugerah ya, ketika kita punya kemampuan, ketika kita punya diantaranya ya kan, orang tuh pasti memiliki keunikan ataupun anugerah yang Allah kasih. Tinggal bagaimana mengelola dirinya supaya bisa menjadi manfaat untuk banyak orang. Nah, Ustaz, tadi ada dikuatkan ya, ketika tadi Ustaz menyampaikan bahwa ternyata seseorang itu hidupnya akan lebih berkah, akan lebih banyak berguna ketika dia mau menolong orang lain. Ya, seperti ada kutipan tadi ya, hadis yang disampaikan atau ayat Quran. Nah, ini apakah menjadi dasar buat kita untuk apa? Berlomba-lomba kebajikan. Iya. Tapi mohon maaf Ustaz, tahan sebentar. Karena kita mesti rehat-rehat bentar ini. Kita kan, Oke. karena teman-teman dari IKI juga pada mau nanya katanya ya. Iya. Dan tadi ngomong-ngomong soal menolong orang lain gitu. Saya juga ntar mau nanya sama Ustaz. Saya pernah Ustaz nolongin, saya lihat nih di Pondok Pindah. Ada cewek gunting 3. Terus, Jatuh. tolongin. Saya tolongin. Pas saya sampai tuh, pas mau saya bangunin, dia teriak, bukan muhrim. Dia kan bingung tuh. Tadi saya mau nanya Ustaz tuh kalau nolong gitu gimana tuh. Tapi kita istirahat sejenak kan. Iya. Mas Aris, tapi saya mau tanya, Kapadocia is my dream. Kita akan kembali lagi di TVRI. Salah maaf ulang. 1, 2. Kita akan kembali lagi tentunya di Serambi Islami TVRI Media Pemersatu Bangsa.
Amin, kita sudah kembali lagi di studio dan yang pastinya pagi hari harus semangat ya. Jangan lupa ya, hari ini kira-kira siapkan sedekah terbaik buat kita. Pertama, minimal aja lihat kanan kiri kita, tetangga kita mungkin ada yang kekurangan ya, kita bisa berikanlah di antaranya tadi ya, dari makanan yang kita punya, atau kalau memang kita ada sedekah sedikit rezeki kita bagikan seperti itu. Alif, Seperti biasa. ada apa? Ini kita sudah kedatangan dari teman-teman Iki, betul. Cinta-cintaku yang katanya ingin bertanya kepada Mas Aris juga Ustadz. Nah, Alif izin bangun dulu sebentar. tapi nyari yang benar ya, Lip. Insya Allah, insya Allah. Mana ya? Nyari apa, Lip? Hah? Hah? Apaan, Mik? Nggak, nyari pasangan ke dia. Iya. Insya Allah. Ada yang ingin bertanya teman-teman dari Iki, cintaku? Siapa? Oh, pas WK Abang Ade. Bukan. Ini Ratu Konsina. Insya Allah. Silakan sebutkan nama, dari mana, pertanyaan apa, Insya Allah. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Nama saya Izatun Nafis dari Prodi Manajemen Zakat dan Wakaf, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, mahasiswi Institut Ilmu Al-Quran Jakarta. Izin bertanya Ustadz, bagaimana hukumnya jikalau ada seseorang bersedekah, tetapi setelah bersedekah mengungkit-ungkit sedekahnya itu? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kalau bersedekah, tapi ada yang ukit-ukit, tapi pas dia nanya temennya nunduk, kayak emang mau nyindir Ustaz. jangan berantem. Nah, ini bagus sekali nih. Memang ada begitu ya, Sat ya? Ya, jadi baik, terima kasih Nafis ya, mahasiswi Manajemen Zakat Wakaf Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IICI Jakarta. Nah, bagaimana hukumnya kalau diungkit-ungkit? Ya, berarti dia tidak ikhlas, ya kan? Ikhlas tadi sederhana, setelah kita bersedekah sudah serahkan semua pada Allah. Tapi memang dalam faktanya tidak jarang kemudian tuh jeng tuh karpet masjid tuh kalau bukan karena suami aku jeng, wah nggak jadi jeng keramik masjid tuh yang beli tuh suami aku loh jeng, dari luar negeri jeng. Nah gitu. Jadi pada dasarnya Allah mengajarkan pada kita bersama bahwa ya tidak cukup hanya memberi sedekah atau menyantuni orang-orang yang membutuhkan, tapi juga menjaga perasaannya. Ini penting sekali. Jadi sampai dalam istilah saya mengatakan tidak cukup menyantuni tapi memuliakan si penerima sedekah itu. Nah, Ustaz mungkin bisa baca di dalam Al-Qur'an ya, dalam surah Al-Baqarah 263 mungkin ada satu ayat yang mengingatkan kita bersama. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى والله غني حليم صدق الله العظيم. Allahumma arhamna bil Quran. Luar biasa Ustaz. Qaulun ma'rufun, ucapan yang baik jauh lebih baik dibandingkan sedekah yang kau ikuti dengan menyakitkan si penerima sedekah. Sudahlah, kamu lagi, jangan, nggak bisa memberi, maaf ya, lewat aja, sudah cukup selesai. Jangan sampai sudah nggak memberi lalu kemudian ucapannya menyakitkan dan berbagai macamnya. Sudah, ini tentu pelajaran bagi Sandra dan keluarga dan kita semuanya untuk kemudian tidak cukup hanya memberi semangat generasi milenial hari ini, tapi juga menjaga, memuliakan si penerima sedekah. Saya pikir itu yang luar biasa kira-kira. Meskipun sekarang pola bersedekah itu macam-macam lah. Ada yang pakai M-banking apa, ada langsung ketemu orangnya, bahkan juga melalui teknologi yang digunakan generasi milenial. Betul. Ya, selanjutnya nih Pak Ustadz nih, kayaknya Ali pasti ada pertanyaan temennya. Ada lagi yang mau nanya? Ada lagi, insya Allah. Coba cintaku yang mana yang bertanya? Ya Allah, Satin Zaneta. Silakan cintaku. Aduh, kesandung lagi tadi, maaf ya. Aduh, silakan boleh bertanya. Maaf Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aulia Utami Arifin, Prodi Manajemen Zakat dan Wakaf, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, mahasiswi Institut Ilmu Al-Quran Jakarta. Izin bertanya Ustadz, jika kita sudah mengeluarkan 2,5% sedekah dari hasil dari gaji kita, apakah kita masih harus tetap mengeluarkan sedekah untuk yang lainnya ataukah itu saja sudah cukup?
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Mohon maaf Pak Ustadz, pertanyaan dia nggak usah dijawab. Kenapa? Saya nggak suka sama dia. Kenapa nggak suka? Dia orangnya suka pilih-pilih Pak Ustadz. Kenapa pilih? Kelihatan dari bajunya tuh. Suka mengkotak-kotakan. Kotak-kotakan. Tapi hati di Alif gak dikotak-kotakin kan? Kalau hati buatnya cuma love lah. Ya Allah. Iya. Oke Pak Ustadz, gimana? Baik, menanggapi? terima kasih nak. Yang pertanyaannya adalah kalau kita sudah mengeluarkan zakat 2,5%, apakah harus kita juga bersedekah? Kalau punya uang banyak ya, maka keluarkan sedekah, atau sebaliknya kita belum punya kemampuan untuk bisa berzakat, apa yang harus kita lakukan? Perbanyak bersedekah. Jadi kebalikan pertanyaan tadi ya. Jadi kalau kita sudah berzakat, apa yang harus kita lakukan lagi? Berwakaf, bersedekah, bantu, pokoknya semuanya. Nggak pernah rugi itu, nggak pernah akan rugi, berkurang harta yang dikeluarkan sedekahnya. Ya, sebagaimana telah kita sampaikan di awal tadi. Tapi Ustadz, aku belum siap, Ustadz, aku belum bisa berzakat, Ustadz. Apa yang harus aku lakukan? Perbanyak bersedekah. Nah, sebagaimana katakan Bang Aris tadi, sedekah itu tidak mesti harus uang. Ya, boleh jadi tenaga, membantu sesama, ya. Bahkan dikatakan juga senyummu adalah sedekah, ya, membuat orang bahagia, bahkan menghilangi duri di tengah jalan yang kena orang dan berbagai macamnya, itu juga dianggap satu kebaikan. Jadi ada banyak pintu-pintu kebaikan yang kemudian insya Allah akan mendatangkan kebaikan untuk kita. Jadi jangan pernah berhenti untuk senantiasa berbuat kebaikan, terus berbuat kebaikan. Sampai kapan Ustaz? Sampai kematian kita tiba. Teruslah. Masya Allah. Nah, ini yang menarik sekali nih dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita gemar bersedekah. Tapi kadang yang kita lihat justru banyak peminta-minta, pengemis gitu, yang mohon maaf ya, lebih cenderungnya jadi pengemis atau peminta ini jadi pekerjaan gitu, meminta-minta. Nah, itu dengan kita, mohon maaf, apa Ustaz, kita tetap memberi atau bagaimana Ustaz? Oh, itu lagi viral juga tuh Bang Raka ya. Iya. Ada yang habis balik pengemis, pulangnya naik taksi online. Nah, itu Ya, gimana tuh? pertama tentu kita tidak sependapat dengan kebiasaan ini, namanya mental. Betul. Jadi mental yang dibangun dalam Islam adalah mental memberi. Haza, bukan aina, dikit-dikit aina, dikit mana gitu. Tapi Islam mengajarkan pada kita sebagaimana sampaikan Alif tadi, yaitu memberi, dan memberi. Ya, memberi itu tidak akan pernah rugi. Nah, jadi bukan meminta. Nah, tapi boleh nggak meminta-minta kalau kemudian kita butuh ya, lisail wal mahrum ya, bagi orang yang minta-minta maupun orang yang tidak minta-minta, boleh nggak? Boleh, mereka punya hak ya. Tapi jangan sampai kemudian menjadi profesi ya, itu kemudian untuk memperkaya diri, dia sudah mampu di kampungnya dan berbagai macamnya, lalu kemudian menjadi profesinya. Tentu itu adalah perbuatan yang zalim ya. Nah, lalu kalau kita tahu gimana Ustadz itu adalah zalim, lalu kemudian ya jangan memberikan lagi. Ya, maka sekarang ada lembaga-lembaga di Indonesia, ada namanya Basnas, Badan Amil Zakat Nasional secara resmi milik pemerintah, ada Lasnas, Lembaga Amil Zakat ya, yang juga dibentuk oleh masyarakat, ada BWI, Badan Wakaf Indonesia, ada pokok komplit, ada banyak lagi lembaga-lembaga sosial yang didirikan di negeri ini. Nah, salurkan, mereka tahu siapa yang berhak dan berbagai macamnya, dan insya Allah mudah-mudahan tepat sasaran insya Allah. Kita dukung semua program berbagi ini. Mudah-mudahan kita pun mendapatkan kebahagiaan yang sama. Amin. Masya Allah. Bang Raka, Pak Ustadz, Alif maaf nanya banyak nih, maaf banget nih. Tapi kan kalau kita tahu kan kalau puasa itu kan ada waktu terbaik itu, kapan. Iya, Nah, betul. kalau sedekah sendiri ada Pak Ustadz waktu-waktu terbaik untuk kita bersedekah gitu. Di hadis Rasulullah dikatakan sedekah terbaik di awal pagi. Ya, di awal Subuh pagi berarti itu ya, pagi-pagi ada subuh. malaikat yang mendoakan. Ya Allah, lipat gandakan rezeki bagi orang sedekah ini. Ya, Masya Allah, luar biasa. Kapan lagi di Jumat penuh keberkahan, di hari Jumat ya. Kapan lagi ya di tahun ada namanya di bulan Ramadan, siapkan harta terbaik kita. Mudah-mudahan kita bisa bersedekah yang paling baik. Pokoknya di awal-awal terus ya. Kesempatan terbaik itu manfaatkanlah. Karena itu Ramadan merupakan bulan yang spesial. Mudah-mudahan Allah berkahi kita di bulan Rajab dan Sya'ban, Allah sampaikan umur di bulan Ramadan, dan insya Allah kita mendapatkan keberkahan ya dalam hidup kita ya. Jadi siapkan terus di awal pagi, di hari Jumat, di Ramadan, di awal bulan, pokoknya di awal tahun, pokoknya di awal-awal terus. Nah, jangan sampai punya kebiasaan nanti aja. Kalau nanti aja biasanya nggak jadi. Jadi gitu ya. Nah, apa hikmahnya Ustaz? Kalau kita bersedekah di awal, maka Allah cukupkan rezeki kita sampai akhir. Ya. Itu hampir semua testimoni orang-orang rajin bersedekah. Ya Allah, dia bilang, kenapa kamu bersedekah di awal bulan? Ya, saya berharap Allah cukupkan rezeki kita sampai akhir bulan. Betul, terjadi.
Ya, jadi libatkan Allah terus. Jadi dengan cara berbagi. Berarti udah paham, Lip. Kalau pagi ya daripada biasanya nih habis subuhan karena udah tuh males ya, udah kata tiduran mager, udah main handphone dan sebagainya. Lebih baik emang sedekah. Sekarang gampang, Bang Raka dan para pemirsa sekalian dan adik-adik sekalian. Ya, habis sholat subuh, ya kalau kita ke masjid, datang, tinggal masukkan kancing macam-macam. Bawa handphone juga pakai barcode sekarang hampir di setiap masjid. Ada ya. Lihat ya. Nah, Masya Allah luar biasa, teknologi sudah mempermudah kita semuanya. Umpama lagi sakit, berada di rumah, tidak bisa datang ke masjid, ambil handphone, tinggal kirim, pakai mobile banking dan berbagai macamnya, masuk ke rekening sedekah dan berbagai macamnya, sangat-sangat mudah. Jadi tidak ada kata untuk tidak bisa bersedekah di awal pagi. Masya Allah luar biasa. Nah, Biasakan. salah satu bentuk gampangnya apa? Ya. Kalau emang cuma pengen sedekah pagi-pagi ya kan, Iya. bingung malas keluar rumah, tinggal telepon Mas Aris. Mas Aris, sedekah dong buat gerakan bakti Indonesia. Berangkat langsung ya kan Mas Aris? Berangkat. Masya Allah, dari promo tuh tadi Mas Aris gerakannya. Saya nggak berangkat ke Raja Ampat ya. Gak boleh lihat Iya, gitu. iya nggak maksudnya Ikhlas. Ikhlas dong. Berenang di Pulau Natuna enak juga sih Pak. Nah ini satu kebahagiaan ya Pak Ustadz, kalau kita menyadari ternyata justru dengan, kalau nggak salah ya, yang saya pernah dengar, dengan kita gemar bersedekah itu justru bisa menyelamatkan kita nanti di siksa api neraka. Benar nggak seperti itu? Ya, tentu kebaikan bagi kita menjadi amal investasi kita. Ya, saat tubuh ini sudah diikat dengan kain Kafan, kafan, 3 iya. helai kain kafan untuk Betul. laki-laki, 5 helai kain kafan untuk perempuan. Apa yang bisa kita lakukan lagi? Apa yang nak kita lakukan lagi? Mau sedekah? Farji'na ya Allah, kembalikan kami ke dunia ya Rabb, kami nak malu salihan, kami ingin sedekah lagi ya Rabb. Sudah, kata Allah, terlambat, sudah selesai. Tubuh dihadapkan ke arah kiblat, sudah. Tinggal menanti. Pernah dulu berwakaf, wakaf tulang alir pahalanya. Iya. Masya Allah luar biasa. Ayolah, mumpung masih sehat, masih Iya, Masya dari Allah. menjadi amal jariah kita. Amin ya rabbal alamin. Lip. Jadi semangat sedekah nih. Kalau orang tua sudah tiada, bisa nggak kita bersedekah untuk dia? Bisa, berwakaf terus. Semangat. Masya Alif Allah. jadi semangat sedekah kadang kan, soalnya Alif kadang masih suka ngeluh tuh kalau sedekah Jumat tuh Pak Ustadz izin. Kadang kelihatan tuh yang suka Jumat Mas Aris ya. Kalau ngasih 2.000 biasa tuh biar gak ketahuan sama samping karena malu dipukul kenceng banget tuh, jedang ya kan kata kamu. Kalau ceban udah mulai ditek-tek gitu dong. Pas 50.000 nggak dipukul, langsung didorong biar pada tahu ngasih 50. Tapi namanya perjempuan, ada perpisahan. Iya, Kita setelah segmen ini akan minta kesimpulan betul. dari Pak Ustadz, juga dari Mas Aris, dari Ustadz Mahfuzul juga boleh. Kita akan kembali lagi di Serambi Islami TVRI, media pemersatu bangsa.